Bayangkan V di depan rumahmu, itu terjadi pada seorang ARMY. Pernahkah kamu bermimpi menemukan BTS di depan pintumu? Bagi ARMY yang beruntung, mimpi itu jadi kenyataan. Pada tahun 2016, BTS melakukan perjalanan ke Eropa untuk musim 1 acara perjalanan mereka, Bon Voyage. Saat berada di Swedia, RM kehilangan paspornya dan V kehilangan dirinya sendiri. V adalah anggota terakhir yang tiba di Swedia. Dia akhirnya naik bus yang salah dan melakukan petualangan tak terduga melalui pedesaan Swedia. Sambil menunggu staf menjemputnya, V mengambil foto termasuk yang ini. Siapa yang tinggal di peternakan menawan di latar belakang itu? Seorang ARMY yang tidak tahu V ada di luar sana. Pada tahun 2019, Jonah membuat ulang foto V untuk ARMY Selchade, sebuah acara bulanan penggemar di mana ARMY memasang foto diri mereka dengan foto BTS. Bagaimana dengan kemundurannya? Dan ini adalah 4 cerita berbagai ARMY yang tak sengaja ketemu BTS. Yang pertama, seorang ARMY yang bertemu dengan Jungkook. Salah satu ARMY yang beruntung secara tak terduga bertemu dengan Jungkook ketika dia sedang berlibur. Pada tahun 2019, diumumkan bahwa BTS akan istirahat dan bikin musik meminta orang-orang untuk menghormati privasi mereka. Salah satu ARMY tiba-tiba melihat Jungkook di sebuah restoran, tapi dia tahu BTS sedang istirahat, jadi dia tidak ingin mengganggunya. Selama kunjungan penulis ke restoran, 3 meja ditempati, satu oleh dirinya dan teman-temannya, satu oleh ARMY berusia 40-an bersama putranya, dan satu lagi oleh Jungkook. ARMY yang lebih tua kemudian meminta pemilik restoran untuk bertanya kepada Jungkook apakah boleh mendapatkan tanda tangan. Pemilik restoran bertanya pada Jungkook dan dia dengan senang hati menjawab iya. Pemilik restoran kemudian menunjukkan bahwa penulis dan teman-temannya juga merupakan penggemar. Jungkook kemudian dengan malu-malu datang ke meja mereka dan menanyakan nama mereka. Awalnya penulis dan teman-temannya tidak bisa berkata apa-apa dan merasa bersalah karena mendapat tanda tangan Jungkook di waktu liburannya. Meskipun demikian, Jungkook bisa mendapat nama mereka dan memberi mereka tanda tangan yang menyebabkan para ARMY itu menangis. Tak hanya itu, Jungkook juga berjabat tangan dengan semua ARMY di restoran dan mendoakan mereka baik-baik saja ketika dia meninggalkan restoran. 2 cerita pramugari tentang Jimin. YouTuber saat ini dan mantan pramugari Kim Ha-kyung pernah bercerita tentang pengalaman rekan kerjanya berada di penerbangan yang sama dengan Jimin. Rekan kerja ini adalah seorang ARMY dan dia sangat senang untuk melihat Jimin, tapi ARMY punya aturan di mana mereka bertindak seolah-olah mereka tidak mengenal BTS. Kalau mereka bertemu dengan para anggota di tempat kerja, kemungkinan besar agar para anggota tidak merasa tidak nyaman. Rekan kerja Kim Ha-kyung adalah ARMY yang lebih tua, jadi dia tidak tahu tentang peraturan ini dan dia bertanya pada Jimin apakah dia boleh mengambil fotonya. Jimin kemudian dengan cara yang menggemaskan meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak dapat mengambil gambar, tapi dia akan dengan senang hati memberikan tanda tangan. Kim Ha-kyung tersentuh dengan dia mendengarkan cerita tentang Jimin ini dan dia percaya bahwa Jimin punya kepribadian terbaik. Kim Ha-kyung mengatakan, "Kupikir itu sebabnya dia begitu dicintai dan menjadi idola terbaik di dunia." 3. Anggota staf bandara berbicara tentang pertemuannya dengan Jungkook dan J-Hope. Seorang anggota staf bandara berubah dari non-penggemar menjadi penggemar setelah bertemu BTS. Di area tempat anggota staf ini bekerja terdapat layar CCTV dan ketika BTS masuk, mereka mulai berpose dan melambai ke kamera untuk melihat diri mereka di layar. Anggota staf menganggap ini menggemaskan. Anggota staf ini berbicara tentang bagaimana Jungkook menjadi bias utamanya setelah bertemu dengannya. Wajah Jungkook seperti bayi, tapi tubuhnya sangat bagus sehingga menurutku dia sangat tampan. Saat itulah aku menyadari apa itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi aku salah membaca namanya dan saat aku menatapnya dengan panik, dia hanya tersenyum padaku dengan mata berbinar. Tanganku gemetar, fisiknya luar biasa, seperti mahasiswa jurusan olahraga, tapi wajah dan cara bicaranya seperti bayi. Jungkook, karena melihatku seperti itu, kamu benar-benar kriminal, dan itu adalah sesuatu yang bisa membuat dia marah. Tapi dia langsung mengatakan kepadaku bahwa semuanya baik-baik saja, jadi aku tersentuh. Dia menjadi bias utamaku sejak saat itu, kata anggota staf bandara. Anggota staf juga bertemu J-Hope dan dia memujinya atas sopan santun dan kebaikannya. J-Hope bertanya padaku apakah dia perlu melepas kacamatanya juga, dan satu kalimat itu membuatku merasa bahwa dia adalah orang baik dengan sopan santun. Karena pekerjaanku, aku sering bertemu selebriti, tapi dialah orang pertama yang melepas masker dan kacamatanya sebelum aku memintanya. Tatapan dan getarannya secara keseluruhan sangat ramah dan bersahabat. Kalau energi bahagia adalah seseorang, itu adalah dia. Jadi dia menjadi bias keduaku, kata anggota staf bandara.
4. Anggota staf berbicara tentang bekerja dengan BTS. Seorang ARMY menonton video YouTube ketika mereka menemukan komentar dari seseorang yang pernah bekerja dengan BTS di masa lalu. Pada bulan Desember 2019, aku bekerja sebagai buruh harian di bagian produksi set iklan Tokopedia. Salah satu tugas departemen produksi adalah membersihkan dan mengerjakan tugas-tugas kecil secara acak. Karena mepetnya waktu, syutingnya dibagi menjadi set A dan set B. Aku mengerjakan set B yang bukan iklan sebenarnya tapi hanya potongan gambar saja, kata anggota staf yang pernah bekerja dengan BTS. Anggota staf ini berbicara tentang kepribadian baik para anggota. Karena mereka tidak punya banyak waktu, aku dan anggota staf tim produksi lainnya harus berperan sebagai beberapa anggota yang sedang syuting di set A dan melakukan pose berbeda seperti melakukan tos atau meletakkan tangan di bahu mereka dengan anggota di set B untuk potongan gambar. Sutradara mengatakan kepada para anggota, kamu bisa melakukan tos dengan orang ini di sini, atau kalau kamu meletakkan tanganmu di bahu mereka, kita akan mengedit anggota yang lain nanti. Dan setiap kali sutradara menjelaskan sesuatu, para anggota BTS akan membungkuk kepadaku atau menjabat tanganku dan berkata, terima kasih banyak, kata anggota staf. Mereka juga berbicara tentang menerima kekuatan dari BTS. V khususnya akan menyapa dan tersenyum pada anggota staf tim produksi lainnya sebelum memulai, yang merupakan kenangan indah bagi kami. Tanganku sedikit sakit karena melakukan tos beberapa kali, dan para anggota akan mendatangiku terlebih dahulu dan berkata, sakit kan? Kami mohon maaf, mohon tunggu sebentar lagi. Dan itu benar-benar menghangatkan hatiku. Salah satu tugasku yang lain adalah membawakan mereka kiriman ayam ke ruang tunggu. Ketika aku pergi untuk memberi mereka makanan, J-Hope yang menerima pijatan dari pelatih mereka berkata, "Yo, chicken, terima kasih," yang memberiku banyak kekuatan. Anggota staf juga melakukan interaksi yang mengharukan dengan Jungkook. Terakhir, setelah syuting selesai, tugas terakhirku adalah mengepel lantai. Saat aku sedang mencuci alat pel di kamar mandi, Jungkook masuk. Karena Jungkook adalah seorang bintang dunia dan aku hanya seorang anggota staf, aku tidak yakin apakah aku bisa mengatakan sesuatu padanya. Jungkook yang sedang mencuci tangan membungkuk dalam-dalam kepadaku dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Saking kagetnya aku berseru, terima kasih, kamu juga bekerja keras, suatu kehormatan. Semoga harimu menyenangkan. Sambil tersenyum, Jungkook menjawab, oke, hari ini sudah berakhir, terima kasih. Semoga harimu menyenangkan, dan meninggalkan kamar mandi. Secara keseluruhan, anggota staf kagum dengan kepribadian para anggota. BTS adalah bintang yang bahkan menunjukkan rasa hormat dan sopan santun kepada pekerja paruh waktu sepertiku. Mereka sangat luar biasa dan aku menghormati mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.